Oke, Shalom, selamat malam buat Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang sudah join di acara malam ini. Perkenalkan, nama saya Danny Lee dari GMS Marketplace Ministry. Di Business Talk malam ini kita akan bicara banyak, ya, akan cerita-cerita banyak dengan salah satu pembicara, narasumber yang kita udah undang khusus malam ini untuk bisa memberkati kita semua. Sebelumnya kami harapkan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian dalam kondisi yang baik, sehat, juga baik secara kesehatan fisik, juga bisnisnya juga sehat, gitu ya, juga keuangannya sehat. Ya, nah malam ini nanti kita akan kehadiran satu tamu, ya, pembicara yang bernama Kiki Guzali, founder dari Jendela 360. Nanti saya akan perkenalkan lebih langsung, ya. Terus kita mau cerita-cerita malam ini. Nah, seperti judulnya, cerita yang bikin cuan. Wah, ini menarik ini. Soalnya ada kata-kata cuan. Cuannya gold sekalian gitu ya. Jadi cerita apa sih yang bisa bikin cuan gitu kan? Malam ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan dengan banyak hal yang bisa kita saling gali gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau bergabung, silakan join aja langsung di mstv.tv atau di Facebook Live-nya @gmssby. Atau juga bisa kalau di YouTube, malam ini YouTube-nya di channelnya GMS Surabaya Selatan. Karena kebetulan yang GMS Surabaya lagi ada trouble, Bapak Ibu. Jadi bisa langsung ke channel YouTube-nya GMS Surabaya Selatan. Ya, jadi nanti kalau Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian ada yang mau bertanya, silahkan bisa langsung nanya ke WhatsApp yang ada di belakang saya ini. Ya, jadi di nomor 0823388088880. Nanti pertanyaan itu akan disalurkan kepada saya akan bantu untuk membacakan, dan hopefully pertanyaan Bapak Ibu bisa dijawab malam ini di tempat ini. Gitu ya. Oke, sebelum kita mulai acara ini, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, cerita-cerita yang bikin cuan ini, itu kita mari berdoa dulu, kita dahulukan Tuhan dulu. Ya, saya akan pimpin doanya. Tuhan Yesus, terima kasih pada malam hari ini Kau kumpulkan kami di tempat ini, menyaksikan sama-sama Tuhan live stream untuk topik Business Talk malam ini Tuhan. Tidak ada maksud yang lain selain untuk saling menjadi berkat Tuhan di tempat ini, agar kami bisa saling bercerita, bisa saling berbagi tentang apa yang sudah Kau titipkan ke tangan kami ya Tuhan. Kebetulan orang-orang di tempat ini ada orang-orang yang mau meluangkan waktu untuk sharing ya Tuhan, tentang apa yang mereka punya di pengetahuannya di dunia marketplace sehari-hari. Kami berdoa supaya siapapun yang sedang mengikuti live stream ini boleh diberkati, boleh mendapatkan berkat yang luar biasa dari pembicara yang ada di malam ini. Terima kasih, Tuhan Yesus sertai, pimpin acara ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Ya, seperti yang tadi sudah saya janjikan, malam ini kita akan ada satu narasumber yang luar biasa, masih sangat muda, jauh lebih muda daripada saya, ya, namanya Kiki Guzali. Halo Kiki, bisa say hello dulu? Halo Pak Denny. Halo ya, semuanya. Ya, halo Kiki. Thank you ya, udah ngeluangin waktu malam ini. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, sebetulnya mungkin banyak dari teman-teman mungkin yang belum tahu nih, Kiki Guzali ini siapa sih sebetulnya? Kiki boleh nggak cerita sendiri? Dan mungkin boleh cerita nih, kan Kiki foundernya Jendela 360. Sebenarnya Jendela 360 itu apa sih? Gitu. Silakan Kiki. Oke, halo teman-teman semuanya. Salam kenal, saya Kiki. Jadi saya asli Surabaya, ya. Jadi kalau agak-agak medok sepurane, karena memang wong Surabaya asli bonek ya, Bapak Ibu. Jadi waktu itu saya singkat cerita 2016 ke Jakarta untuk bikin Jendela 360 bersama para co-founder lain. Jendela 360 ini adalah kita awalnya dalam marketplace properti yang servisnya sangat spesifik, hanya di rental, jadi jasa persewaan, dan hanya di apartemen saja. So pada saat itu kita adalah pioneer-nya untuk 360 virtual tour. Teknologi 360 virtual tour sudah ada. Jadi teknologi virtual tour sebetulnya sudah ada, tapi belum ada yang melakukan secara masif, terutama di industri properti ya. Ada pun biasanya sangat berat dipakai di HP, berat. Jadi bukan kita yang bikin, tapi kita mempopulerkan secara masif. Makanya namanya Jendela 360 kan. So terus kita provide installment juga, jadi orang bayar apartemen bisa cicilan.
bayarnya bulanan, karena di Indonesia bayarnya kebanyakan mesti jangka panjang juga. So itu singkatnya bisnis model kita adalah di property management, spesifiknya di rental. Gitu. Oke, Kiki, sebelum masuk ke topik berikutnya, mungkin satu sedikit update lagi ya dari Jendela 360 dan Kiki. Sebetulnya apa sih yang terakhir sedang dikerjakan sama Jendela 360? Ya, jadi Jendela 360 kalau biasanya startup. Nah, jadi kita ini kan startup dan tech enable. Saya percaya semua startup itu tech enable, tapi pasti sudah ada industrinya dulu apa. Dan banyak startup biasanya mereka punya banyak, kalau di umur 4 tahun, kita tahun ini puji Tuhan masuk ke tahun kelima, itu industrinya banyak gitu ya. Tapi kita sangat spesifik, kita menguasai market share dulu. Jadi kita masih tetap stay di market persewaan, cuma kita tambah new business unitnya ke yang lebih short term rental. Jadi kalau dulu orang sewa, kita terimanya 6 bulan 1 tahun, kita masuk ke yang agak pendek-pendek juga. Dan lainnya ekspansi ada, tapi core bisnis kita tetap di sana. Of course kita ada yang lain, tapi ya namanya startup kita selalu ada development terus kan. Ada juga satu bisnis unit Jendela Realty itu yang lebih ke bukan hanya di rental tapi di semua tipe properti. So itu adalah digital agency lah. Tapi core bisnis kita pasti nggak jauh beda dari yang itu. Oke. Real estate, ya. Oke, siap. Nah, thank you banget ya. Semoga dengan cerita singkat ini teman-teman semua atau rekan-rekan di sini bisa paling nggak ada gambaran nih sebetulnya Kiki ini siapa sih sebetulnya gitu ya. Iya, ya. Jadi intinya Kiki ini sebetulnya bergerak di bidang properti tapi secara virtual gitu Bapak Ibu. Jadi namanya Jendela 360. Boleh dicari kalau Bapak Ibu penasaran. Nah, malam ini Ki, kita akan cerita-cerita nih. Katanya cerita malam ini bikin cuan. Iya. Apa sih Ki sebetulnya Ki? Kita mau cerita-cerita apa sih Ki? Kenapa kok bisa bikin cuan? Oke. Ini aku boleh sambil share screen? Boleh, silakan. Oke. Ya, jadi mungkin ini aku ngomong sebentar aja, Bapak Ibu. Jadi lebih ke ngasih border ya. Hari ini kita ngomongin apa, kita sama-sama belajar tentang apa, terus nanti sambil ngalir ya, Bu Denny ya. Iya, siap. Jadi background-nya sesuai judulnya, oke, aku share ya. Jadi background-nya itu kenapa kita ambil tema ini ya, kenapa kita sepakat untuk ambil tema ini, karena aku pribadi ngeliat banyak sekali entrepreneur muda gitu ya, atau UMKM ketika kita mulai satu bisnis, itu kita terjebak dengan perang harga, apalagi sekarang di marketplace kan. Di marketplace kebanyakan kita jual online masuk ke marketplace kan. Marketplace ada banyak, ada yang oranye, hijau, merah dan lain-lain. Tapi nature orang kalau beli, aku sendiri sebagai user gitu ya, pagi cowok nggak terlalu ribet. Aku tahu gitu mau beli barang apa, udah short buy, rekomendasi atau harga termurah. Biasanya sih aku gitu. Nah, terus nasib kalau belinya cara beli user kebanyakan kayak gitu, gimana nasib yang kita orang-orang nggak bisa jual murah, orang-orang yang nggak bisa pasang ads, budget iklan sebesar orang yang bisa pasang iklan besar gitu. Jadi harus ada pembedanya. Makanya background-nya ini. So cerita yang bikin cuan. Basically kita mau ngomongin tentang storytelling, Bapak Ibu semuanya. Storytelling di dalam bisnis kita. Jadi mungkin aku mulai dari kenapa ini ya. Aku mulai dari dengan barang-barang lain. Sangat gampang dibandingkannya. Semua produk jasa pasti dibandingkan, tapi lebih gampang lagi dibandingkannya. So, dan kalau kita nggak ada story-nya, jadinya perang harga, betul-betul perang harga. Dan kalau kita sudah masuk trap di komoditas, itu harus punya modal yang besar. Kalau nggak modal besar, pasti kita kalah. Dan sangat gampang digoyang kompetitor. Ini salah satu kata-kata gitu ya, yang sering dibilang sama investor kita di salah satu investor kita di Jendela 360. Ingat, seberapapun besarnya modal kita, seberapapun besar modal kita, selalu ada orang atau perusahaan atau investor yang lebih gila dan lebih kaya dari kita. Kalau lebih kaya, oke, mereka lebih kaya. Tapi lebih gila ini dalam arti mereka siap perang juga gitu. Nafasnya lebih panjang, lebih nggak mikir lagi buat bakar-bakar.
Nah, kalau misalnya kita masuk ke trap itu, nggak ada perbedaannya, nggak ada yang unik, nggak ada story dalam bisnis kita, ya itu pasti nggak sustainable lah, nggak sustainable. Jadi menurutku di zaman sekarang, apalagi zaman digital, semua entrepreneur, semua pelaku usaha mesti ngerti lah, at least mesti ngerti story, the power of story di bisnis kita. Jadi ini ya alasan simpelnya menurutku ya, karena supaya kita nggak terjebak di perang harga. Nah, apa bedanya kalau kita pakai BMC ya, Business Model Canvas, itu kan ada satu kolom namanya Value Proposition, atau gampangnya adalah jadi produk lo ini apa sih bedanya sama yang lain? Apa bedanya? Nah, ini aku masukin satu analogi yang pasti semuanya bisa relate. VP, Value Proposition, itu ya, oh ya nih HP murah, spesifikasinya 12 megapiksel, dual lens, RAM-nya 6 GB, anti air. Kita bisa nggak jual barang dengan kayak gitu? Ya bisa aja. Bisa-bisa aja. Tapi pasti akan lebih beda, akan lebih kena ke hati ketika kita ngomongnya adalah ini adalah alat buat mengingat momen seru dengan orang terdekat. Kalau kita punya alat ini tuh, ya kita bisa dapetin, meng-capture momen-momen seru dengan orang-orang terdekat. Mungkin aku bayangin kalau dikemas dalam satu video adalah video lagi berenang di pantai gitu, terus sambil nyelam, sambil ngerekam kita sama teman-teman kita, sama keluarga kita. Karena HP-nya apa? Karena HP-nya kameranya jelas dan anti air gitu. Kameranya jelas dan anti air. Jadi udah. Jadi bukan ngomongin tentang spesifikasinya, tapi ngomongin tentang far beyond the specification. Gitu. Jadi greater than specification, greater than the fiturnya. Jadi kalau value proposition biasanya ngomongin tentang fitur-fitur. Oh ya produkku itu ini. Spesifikasinya kayak gini. Tapi ketika kita udah ngomong story, itu beda, Bapak Ibu, beda. Jadi, nah ini menurutku cara menjelaskan, cara kita tahu bedanya yang paling gampang itu ya dengan kayak gini. Dan memang story ini bukan sesuatu yang mudah, Bapak Ibu. Dan kita cenderung, termasuk aku ya, aku sendiri butuh waktu cukup lama, tahunan, sampai aku ngeh, oh iya ya, ternyata orang itu ngebeli cerita loh daripada fiturnya. People buy the story. Meskipun terdengar awalnya sih aku mikir kayak nggak masuk akal lah. Masa orang mau beli barang harga mahal dengan fungsi yang sama sih? Tapi ternyata it happens. Gitu. Dan orang itu seringkali orang tergerak buat membeli karena keputusan emosional, karena ada ceritanya. Satu produk jasa ini itu ada ceritanya. Gitu. Nah, terus caranya bikin satu story itu gimana sih? Jadi Ki, maksudnya story ini gimana? Cara bikinnya apa? Komposisinya apa? Ini aku masuk di 2 slide terakhir. Setelah itu kita ngobrol-ngobrol ya. Nah, komposisi story. Jadi komposisi dari story ini apa? Medium story ini banyak Bapak Ibu ya. Bisa sebuah deck. Deck kalau industrinya adalah B2B, business to business, ya berarti mungkin lebih ke decknya ya. Deck ketika kita present ke satu perusahaan. Kalau industrinya banyak di retail, mungkin video campaign. Dan bisa juga lewat skrip tenaga penjualnya. Jadi mediumnya banyak sekali, bisa video, bisa foto, bisa landing page di sebuah website. Jadi tapi komposisinya itu menurut ini komposisinya adalah ada tiga yang sangat simpel. Satu adalah pesan utama atau konsep yang sangat jelas. Pesan utama atau konsep yang sangat jelas. Ini aku titik kasih tanda ulang sekali lagi, sangat jelas. Sebagai contoh, misalnya kita jual HP tadi ya, balik lagi ya, yang relate yang gampang-gampang HP. Misalnya tadi HP itu kan zaman sekarang fiturnya banyak ya. Kalau kita ngomongin tentang touchscreen, pada zaman dulu mungkin iPhone yang paling keren, touchscreen ya iPhone. Kalau sekarang touchscreen udah biasa. Dan ngomongin kamera, semua sekarang pada ngeklaim kameranya bagus, semua kamera bagus. Tapi dan juga ada kamera bagus, suara bagus, warna di layarnya bagus gimana. Tapi menurutku kita apalagi di market yang sangat crowded, kita nggak bisa mengambil semuanya. Harus ada story yang sangat jelas. Misalnya dalam case contoh yang tadi lagi, oh ya ini HP yang kameranya bagus dan siap perang HP siap perang dibawa ke air, gitu. Dibawa ke air bisa dipakai foto, video di dalam air yang sangat jelas. Jadi ya memang ini HP-nya buat foto, gitu. Jadi mesti jelas apa yang mau dikomunikasikan.
dan harus ada core-nya sih, Bapak Ibu. Harus ada core-nya. Saat ngomongin tentang gadget gitu ya, aku paling suka banget, dan saya yakin banyak Bapak Ibu yang suka juga dengan video-videonya Apple. Video-videonya Apple itu waktu mereka promosi selalu bagus-bagus ya. Aku ingat waktu MacBook Air, dia daripada ngomong tentang laptopnya ini kecil, tipis, mereka bikin satu video yang laptop dimasukin ke laptop dimasukin ke map ke berkas gini untuk menunjukkan sangat tipisnya gitu. Oh iya, ternyata ada laptop setipis itu ya. Jadi betul-betul konsepnya mesti sangat jelas. Pesan yang mau disampaikan apa dari bisnis atau jasa kita. Misalnya makanan, ya ini makanan sehat. Udah gitu. Ya misalnya mau kita tambahin makanan harga murah, atau ini makanan sehat dan murah. Mungkin 2 masih bisa, tapi kalau tambahin lagi, takutnya malah orang nggak nangkep. Jadi pesannya itu apa sih? 1 atau maksimal 2 lah, paling banyak. Jadi betul-betul yang jelas dari bisnis kita itu, kita mau dikenal sebagai bisnis atau produk dan jasa yang seperti apa. Setelah itu, komposisi kedua adalah masalah. Sama seperti cerita superhero atau drama, sebuah drama di film atau film dimanapun. Akhir-akhir ini saya juga memang lagi banyak belajar tentang storytelling, storytelling bukan hanya di bisnis, tapi bagaimana kita bisa menciptakan sebuah masalah. Kita menciptakan sebuah masalah. Jadi pastikan masalahnya ini, biasanya orang tulis masalah, oh iya masalah gini, tapi nggak dibikin sepersonal mungkin. Nomor 2, aku mungkin sambil bedah dari jendela 360 misalnya ya. Nah, waktu kita ngomong ke pemilik properti, ngomong ke pemilik properti ya, biasanya orang akan, atau kompetitor atau siapapun bisa ngomong bahwa oh iya, apartemen kan memang untuk disewakan, daripada bikin service charge, daripada bayar service charge aja nggak tersewa, yang mending disewakan. Nah, itu menurutku oke, itu masalah memang, tapi kurang personal. Personalnya gimana? Terus gimana? Waktu itu aku pernah angkat satu story adalah, oh iya, ini ada milenial nih Bu, masa aku sebut namanya. Ya ini ada Pak ini, dia belum pernah beli properti. Dia mikirnya dulu waktu itu beli properti, yaudah beli properti aja. Yang kebeli waktu itu apartemen. Pikirnya adalah ya ini buat investasi. Dia tabungannya pas-pasan, tapi dia maksa buat beli properti ini, memaksakan dirinya, dan akhirnya udah beli, dicicil dengan harapan bisa disewakan. Karena salesnya ngomong, udah beli aja nanti bisa disewakan pasti. Nah ini kan ceritanya adalah newbie. Seorang newbie yang nggak tahu gitu ya, pikir semua apartemen itu pasti bisa tersewa. Biasanya gimmicknya adalah, oh ya nanti cicilan apartemennya dibayarin dari hasil sewa. Jadi seorang milenial yang budgetnya masih pas-pasan, kejebak beli apartemen dengan berharap bisa disewakan, tapi ternyata ketika apartemennya jadi, banyak juga apartemen di sekitar sana, sehingga lebih susah buat disewakan. So, masalahnya bukan sekedar apartemen kosong, tapi ada orang-orang yang mereka terjebak, tanda kutip ya, terjebak, membeli, nggak bisa disewakan, akhirnya bingung bayarnya gimana. So, kita ada buat nolong orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang seperti ini, yang sudah terlanjur, udah punya, tapi nggak bisa diapa-apain. Sudah terlanjur punya, dan udah mengeluarkan hampir semua yang dia punya untuk membeli satu aset investasi itu, tapi ternyata tidak semudah. So setelah masalah, dan karena cerita dari Mas Anto yang tadi yang kejebak beli apartemen, kita di sini hadir Mas buat memastikan apartemen kosong itu bisa keisi. Udah Mas, itu kan investasi, jadi udah Mas nggak usah pusing. Mas rumahnya di Bekasi, belinya di Jakarta, masa iya mau setiap hari ke Jakarta? Udah kita urusin, Mas tinggal terima penghasilan aja. At least ada uang yang bisa dipamung. Dan ini kita berusaha untuk jujur sebisa mungkin, berusaha sejujur mungkin. Jadi kita nggak janji, oh iya pasti returnnya sebagus seperti yang dijanjikan pada saat dulu beli ke developernya. Tapi yang kita bisa pastikan unitnya terisi, nggak bayarin service charge, dan betulan Mas beli itu untuk bisa disewakan lagi. Untuk bisa disewakan dan dapat penghasilan dari investasi yang dikeluarkan. Nah, jadi komposisinya menurutku sangat simpel. Jadi ada pesan utamanya dulu, dan setiap bisnis biasanya ya, tentukan target market kita ya, siapa ya. Dalam kasusnya Jendela 360, marketnya sebenarnya ada 2, tenant dan pemilik properti, landlord.
Nggak semua landlord itu kaya loh Bapak Ibu. Nggak semua landlord itu kaya. Ada maksudnya tidak semua landlord itu berkelebihan. Ada mereka yang memang ya itu ya yang muda-muda udah asal beli aja dulu. Apalagi pada saat booming-boomingnya properti pada saat itu. Jadi pesan utamanya apa? Terus create masalahnya sepersonal mungkin dan terus kasih solusi di produk kita. Udah, dan ini mesti konsisten sih. Konsisten di semua medium yang kita punya, yang kita pakai di bisnis kita. Bisa itu video, bisa itu landing page, bisa itu artikel, dan termasuk ini yang aku tekankan juga karena kita industrinya service ya, tech enable, tapi industri kita saya bisa bilang real estate and services. Jadi ini bahkan aku tuangkan juga ke script salesperson ya. Jadi salesperson itu dikasih script, story-nya kayak gini gitu ya, story-nya seperti ini. So ya komposisi story-nya kayak gitu, Bapak Ibu. Pesan utama yang mau kita pesan utama dari bisnis kita, value dari bisnis kita itu apa? Terus bikin masalah yang sepersonal mungkin, dan baru deh masukin ke kelebihan produk dan jasa kita dulu. Makanya ini nyambung ke biasanya orang ngomong entrepreneur langsung ngomong, oh ngasih solusi gini. Tapi kalau kita kurang mendengar, kita jadi nggak bisa tahu pain point. Masalah sepersonal mungkin ini tergantung kita bisa ngelihat customer kita sampai sejauh mana juga, Bapak Ibu. Sepersonal mungkin. Jadi kita betul-betul tahu pain point-nya. Jangan berasumsi, tanya aja, ngobrol sama customer. Sebenarnya apa sih pain point kamu? Masalah kamu apa? Terus terakhir, langkah pembuat story, itu tentukan pesan inti yang ingin disampaikan dari bisnis kita. Tadi ya, jadi core bisnisnya itu apa? Jangan banyak-banyak, karena orang nggak bisa nangkep. Kita itu sekarang terlalu banyak informasi kan. Tentuin intinya mau kita sampaikan apa. Terus buat alur ceritanya gimana? Ya yang tadi, ini. Udah kita udah nemu pesan utamanya kan, ada masalahnya apa, terus buat sepersonal mungkin masalahnya dan kasih tahu kelebihan produk dan jasa kita. Setelah itu tambahkan call to action. Nah, call to action ini gini Bapak Ibu. Call to action ini kadang orang ketika bikin ini bahasa CTA biasanya kalau kita ngomong sama orang digital itu biasanya ngomong, CTA-nya taruh di mana? Call to action ini intinya adalah setelah orang mendengar semua cerita kita itu pengen mereka ngapain. Kadang ada story udah bagus gini, tapi nggak ada CTA-nya. Nggak ada CTA-nya, orang itu nggak tahu, customer nggak tahu setelah ini gue mesti ngapain. Tuh, apakah ngontek ke WhatsApp-nya situ, apakah ngisi form, apakah langsung datang ke kantor, gimana. Nah, gitu. Jadi tambahkan call to action-nya di tengah-tengah video, di akhir video, atau di di landing page, ditaruh di tengah, ditaruh di akhir. Tapi pastikan kita memikirkan ini tentang call to action-nya. Jadi setelah kita semua cerita gini, kita pengen customer kita itu ngapain? Kita berekspek setelah kita cerita, kita expect customer untuk melakukan apa? Untuk membeli produk atau jasa kita. So, itu singkatnya. Jadi hari ini kita ngomongin tentang ini. Waduh, di waktu 5 menit, tapi lebih dari 5 menit dikit ini. Itu kode ini. Oke, it's okay. Seru ya, ngobrol-ngobrolnya. Iya. Boleh tolong stop aku matiin ya dulu? Sip. Ya, siap. Oke. Sebelum kita lanjut, nah jangan lupa kalau bagi yang mau nanya, silakan tuh ada WA Center yang tertulis di belakang saya. Silakan di WhatsApp ke situ boleh langsung nanya-nanya. Nanti akan ditampung oleh tim yang bertugas. Gitu. Nah, kembali ke pembicaraan yang diangkat oleh Kiki tadi. Ki, sangat menarik sebetulnya Ki ya, dimana sebetulnya kalau kita lihat semua orang itu bikin story sebetulnya. Bisnis-bisnis yang besar mungkin banyak yang bikin story, begitu ya. Dari apa yang di-sharingkan sama Kiki sebetulnya, hari ini sebetulnya Kiki cuma menjelaskan bahwa ini bisa loh bikin story untuk bisnisnya kita gitu ya. Nah, cuman yang menarik di sini gini Ki, yang menurut saya cukup intriguing adalah gini. Biasanya bikin story itu relate-nya sama kreativitas. Betul ya? Iya, betul. Kalau nggak kreatif katanya nggak bisa bercerita gitu ya. Iya. Nah, kalau kita ngerasa kita nggak kreatif gimana dong? Kalau saya ngerasa, wah saya owner bisnis nih, tapi saya ini introvert banget, saya nggak bisa lah cerita-cerita begitu. Nah, kalau saya harus hire orang, budget lagi dong. Tadi kan katanya supaya kita bisa bersaing dengan orang-orang yang budget promosinya besar. Nah, menurut Kiki apa nih yang harus kita lakukan? Kalau saya nggak kreatif nih, kasih contoh gitu. Gimana menurut Kiki?
Ya, sebelum aku ngomong tadi kan Kode ini ada ngomong, bisnis besar biasanya ada story juga. Bisnis besar kalau story-nya bagus, menurutku tambah mantap lagi. Tapi bahkan Iya. bisnis besar mereka punya dengan capitalnya dan strategi yang eksekusi yang bagus saja udah bisa cukup menghancurkan banyak UMKM loh, tanpa Ya. perlu story gitu. Makanya kata dia aku bilang, kita bisa sih nggak punya story dan tetap laku gitu. Tapi capitalnya mesti gede banget, mesti bisa jual barang super murah gitu. Nah, jadi bagaimana nasib? Tadi kan kalau Denny bilang, terus gimana nih nasib kita yang modalnya tidak sebesar perusahaan-besar, caranya kreatifnya gimana? Menurutku ini seni sih kok, seni tapi gabungan balik lagi tentang komposisi story tadi. Jadi kita yang paling pertama untuk cara kreatifnya adalah kalau aku nggak dapat inspirasi ya, ketika bisnis udah mulai ada, kalau kita ngomongnya titik jenuhnya ya. Oh iya, biasanya kita target month-to-month growth-nya 10%, 20%. Tapi udah berapa bulan ini selalu 1 digit pertumbuhannya. Itu untuk cari inspirasi paling gampang adalah, dan setiap aku melakukan ini pasti ketemu inspirasi. Makanya ini sekarang melakukan dengan reguler, tapi kalau udah mentok lebih sering lagi, yaitu apa? Ngobrol sama customer. Ngobrol sama customer. Ini sangat tidak boleh diremehkan. Dan jangan fokus sama produk kita, jangan terlalu fokus sama produk kita, berasumsi produkku ini harusnya dibutuhkan customer kok, karena asumsi pribadi, pengalaman pribadi, tapi sampai lupa sama customer. Kadang yang dibutuhin customer itu bukan nih, balik lagi ya, tadi mungkin biar lebih enak aku banyak ngomongnya dari kasusnya kita ya, ini jendela 360. Dulu aku berpikir yang dipikir sama pemilik properti itu komisi. Jadi service fee yang harus aku bayar ke kalian sebagai property manager digital itu berapa? Gitu. Dulu aku asumsinya gitu. Jadi mikirnya udah pokoknya gimana bikin pricing sekompetitif mungkin. Apakah jawabannya apakah marketnya price sensitive? Jawabannya adalah tergantung. Memang ada yang seperti itu. Tapi setelah aku semakin banyak ngobrol, aku tahu itu memang concern. Service fee memang concern, tapi ada concern yang lebih besar lagi, yaitu apa? Satu, ya yang penting unitnya terisi. Yang penting unitnya terisi, jangan terlalu jadi beban, ini bayar IPL terus. Terus ada juga orang-orang dengan concern, yang penting aku nggak mau ribet. Aku ini tinggal di Bekasi, apartemenku neng Jakarta, atau Bekasi lah. Apartemenku aku tinggal di Bekasi, apartemen di Jakarta. Aku nggak punya orang buat ke sana. Aku nggak ada waktu juga karena aku kerja juga. Jadi aku butuh orang yang betul-betul reliable, bisa diandalkan, bisa ngurusin dari A sampai Z, pemasarannya, site visitnya, cleaningnya. Terus kalau misalnya ada komplain dari tenannya, ada bocor apa, ada yang bisa beresin. Aku cari yang aku bisa betul-betul bisa relatable. Aku bisa rely on ke dia lah. Ini orang bisa diandalkan. Nah, jadi ternyata ada faktor-faktor lain juga yang penting bagi customer. Dan ini taunya dari mana? Dari customer. Dan biasanya aku rasa ini trap ke banyak bisnis, merasa dia paling tahu industrinya, terus banyak berasumsi, jarang ngobrol sama customer, banyak misalnya udah mulai delegasi, lebih sering delegasi, udah nggak mau handle komplain apa. Nah, itu menurutku bahaya, karena kita udah mulai kehilangan kepekaan, hilang peka, udah immune sama hal-hal yang biasa gitu. Padahal sing bayar kini sopo gitu, duit untuk tekan di kan dari customer gitu kan. Ya. Jadi inspirasinya kalau udah suntuk, nggak dapat inspirasi, ngomong ke customer sih. Berani menghadapi komplain, nggak gampang itu. Tapi berani hadapi komplain. Oke. Wah, ini menarik banget ya. Jadi memang sebetulnya ini kalau kita relate sama ilmu bisnis nih yang kita pelajarin selama ini, back to the customers harus ini ya, harus balik ke customers. Karena yang penting yang bayar kita tuh siapa? Kalau kata kita tadi sih bayar kini sopo gitu ya. Bukan kita membayar diri kita sendiri, tapi customer. Nah, ini menarik sekali. Cuman ini Ki, sebetulnya ada satu hal yang sangat menggelitik juga tadi dari pembicaraan Kiki sebelumnya, termasuk juga ketika Kiki ngomong bahwa kita harus banyak relate dengan customers gitu ya. Menurut saya tidak semua bisnis punya privilege untuk bisa selalu berhubungan dengan customers. Mungkin ada bisnis-bisnis yang konsepnya mungkin karena dia big company, karena dia pabrik, tidak setiap hari dia bertemu dengan customers yang notabene adalah penggunanya sendiri, pengguna dari barangnya sendiri. Nah,
sebetulnya gini, ini sebuah pertanyaan yang ternyata ada dilemparkan juga nih di Karena WhatsApp. customer-nya seller ya? Ya, entah karena customer-nya seller atau misalnya nih, kalau saya adalah pabrik apa ya misalnya ya, pabrik spare part nih misalnya gitu. Wah, saya kan nggak setiap hari ketemu sama customer saya gitu kan. Nah, ini gimana gitu? Ini ternyata ada pertanyaan menarik juga yang muncul di WhatsApp nih. Sekalian saya langsung angkat aja deh. Jadi pertanyaannya, jadi pakai media apa sebetulnya kita nanya ini? Apakah storytelling means kita harus beriklan, bikin video iklan yang tadi begitu? Atau apakah storytelling means kita harus apa ya istilahnya nitip pesan nih ke semua anak buah kita, wah story-nya harus begini nih gitu, kayak yang tadi Kiki lakukan di brief, atau apakah story itu sama dengan tagline sebetulnya dari bisnis kita, atau apa sebetulnya Ki, apa yang harus kita lakukan untuk berstory ke orang, pakai media apa ini? Menurutku nggak ada jawaban pasti sih tentang ini, karena apa? Depends on the industry, depends on the business, tapi yang pasti channel komunikasi itu kan sebetulnya di bisnis itu aja ya. Tapi yang paling efektif di bisnis kita itu apa? Yang tahu ya kita sendiri sebetulnya kan. Yang paling tahu kita sendiri gitu. Dalam case-nya Jendela 360 yang kita coba cukup efektif itu adalah dengan ada dua hal. Satu dengan pendekatan personal. Tapi pendekatan personal ini hanya bisa dilakukan ketika kita masuk ke landing page yang bagus juga. Jadi kan ketika aku mikir sebagai pemilik properti gitu yang mau menyewakan, ini aku punya apartemen akeh ono telu tapi boncos bayar service charge terus nah, gitu. Aku akan konteks siapa sih biasanya? Nah, profil pemiliknya ini kan macam-macam umurnya juga ya. Kita ngomong dari profil pemilik yang masih ngerti internet lah. Ya mereka cari sewa apartemen di mana gitu. Sewa apartemen di mana? Ya udah, kita pastikan ketika orang mau cari kita bisa ditemukan. Nah, itu dulu. Ketika orang cari kita ditemukan, terus ya dalam case kita pastikan landing page kita bagus, landing page kita bisa bikin orang sesimpel mungkin. Oh ya, nggak boleh ribet Bapak Ibu. Sesuatu ini mesti bisa kita mesti taruh point of view kita dari sisi customer. Customer nggak mau yang terlalu ribet lah, nggak mau terlalu ribet banyak too many words, information, bla bla bla. Jadi kita pakai landing page pastikan senyaman mungkin dan ada call to action-nya, nggak perlu terlalu ngisi banyak formulir. Biasanya kan kadang ada nyebelinnya itu, aku kalau nyoba di sini, oh ya mau cari service ini, tapi belum jadi customer-nya harus ngisi form wakeh gitu. Aku personally sih nggak terlalu suka yang kayak gitu. Jadi customer harus dibikin senyaman mungkin. Nah, jadi itu setelah mereka udah masuk, ikannya sudah masuk nih, udah masuk ke jaring, nah, baru deh. Nah, kita pakai pendekatan personal. Karena satu hal yang aku tahu kebalik lagi tergantung industri ya. Cuma aku mungkin ngomong dari industrinya ini, industri kita ini yang dititipin bukan barang murah. Jadi seteknologinya kita, se-advance teknologi kita, orang itu tetap aku nggak mungkin nitipin barang 5 miliar ke robot gitu. Tetap mau ngobrol sama orang. Dan ini menurutku culture di Asia, terutama Indonesia yang nggak bisa hilang dan menurutku ya that's the beauty gitu. That's the beauty. Gitu. Ketika banyak orang berusaha untuk tech company berusaha untuk menghilangkan bukan menghilangkan manusia. Oh, jadi salah bahasa. Mengefisiensikan banyak proses. Jadi kita malah berusaha, tapi kita melakukan sebaliknya, kita empowering supaya manusia-manusia ini bisa melakukan pekerjaannya dengan lebih baik dengan bantuan teknologi. Tapi tergantung industrinya, yaitu paling industri nggak beda jauh dari di zaman sekarang. Instagram landing page itu udah pasti, landing page website ya udah pasti harus nyaman, udah dipakai enak. Terus video bisa juga pitch deck itu ya PowerPoint-nya dibawa tim salesnya atau siapa ketika ngomong sama customer. Tagline betul. Konsisten di semuanya sih, menurutku kode ini. Konsisten di semua media. Tapi mana yang paling efektif? Yang tahu ya orang yang jalanin. Oke. Wah, ini menarik sekali ya. Berarti memang sebetulnya begini, Bapak Ibu, mungkin kalau saya bisa istilahnya tarik garis tengahnya dulu itu adalah kita nggak bisa menyamaratakan nih bisnis kita dengan bisnis yang lain. So please jangan istilahnya dimakan mentah-mentah terus kita bilang, kalau Kiki bilangnya pakai begini, iya terus nanti oh yaudah saya pakai cara begitu semua gitu.
loh kok nggak berhasil Ki? Gimana nih Ki? Katanya berhasil gitu ya. Jadi nggak boleh dimakan mentah-mentah nih. Semuanya depends karena baliknya lagi ke customer gitu mungkin ya Ki ya. Iya, dan betul. Aku mau mau highlight yang tadi Ko Denny bilang tentang betul tergantung sama industrinya. Mungkin ada juga industri-industri yang mereka udah jalan lama dan selama ini omsetnya cukup, revenue-nya cukup, cuannya cukup, gitu ya, revenue cukup, dan nggak pakai story-story itu bisa juga. Ya menurutku ya memang bisa gitu. Makanya karena ini nggak aplikatif buat di semua industri ya. Tapi aku bisa bilang mayoritas usaha pasti akan hidup kita akan lebih mudah kalau kita harga nggak dibanding-bandingkan. Kalau kita nggak gampang dibandingkan sama kompetitor. Makanya, menurutku bisnis di marketplace ya itu memang menarik sih. Kita bisa iklan di banyak marketplace gitu. Tapi kalau nggak ada BDW, kita jual betul-betul produk itu, ya itu. Orang akan tinggal cari produknya yang mau dibeli apa, short harga termurah, short ulasan terbanyak, base modal. Ya, setuju. Jadi sebetulnya mungkin ini mirip sama behavior kita sebetulnya ya Ki ya. Ketika kita sebagai customer, kita pengennya kan ngobrol ya sebetulnya gitu kan. Kayak tadi yang Kiki bilang, menarik nih budayanya, budaya Indonesia, dan kebetulan Indonesia nih sebetulnya Bapak Ibu. Mungkin kita sendiri sadar gitu ya. Kalau kita lihat postingan di Instagram atau di mana sudah ada harganya, biasanya, sis harganya berapa sis? Gitu. Itu selalu tetap ada ya, langsung di chatting gitu, sis harganya berapa? Kalau kita nggak dibalas 20 menit atau 15 menit, biasanya kita udah gondok gitu ya, udahlah cari seller lain aja gitu. Mungkin itu salah satu media kali ya Ki ya, untuk di mana kita bisa sebetulnya ngobrol dengan customer ya. Iya. Benar di sosmed. Aku sampai sekarang masih sering ngecekin komplain di sosmed juga komplain, karena komplain itu apalagi kalau mereka yang mau ngasih feedbacknya konstruktif ya. Wah, kalau kita dapat customer yang dia itu niat ngasih feedback, bukan yang hujatan, kebencian, hate speech gitu ya. Karena ada tingkatan ya. Menurut tingkat customer yang tertinggi itu yang dia bukan komplain, hate speech itu. Udah masuk ke ujaran kebencian. Jadi ya mau tenangin dulu ya. Tapi kalau mereka yang ngasih feedback konstruktif, wah itu menurutku harus diajak makan, harus diterima dengan sebagus-bagusnya. Karena itu penting banget buat kita punya operasional, buat kita punya bisnis. Setuju. Oke. Nah, menarik sekali ya Bapak Ibu. Sebetulnya satu poin yang kita bisa petik lagi sebetulnya, nah ini harus dengerin juga gitu. Jangan kita yang ngomong terus gitu. Mungkin begitu ya. Iya, harus sering mendengar. Baik. Nah, saya akan lanjut ke pertanyaan saya yang berikutnya nih Ki. Sehubungan dengan ini lagi. Nah, di tahun kemarin nih mulai dari 2020, kita ini kan mengalami sesuatu yang namanya heboh banget sekarang, namanya COVID gitu kan. Sudah setahun kita mengalami COVID. Nah, kalau dari pengalamannya Kiki sendiri sebetulnya ada story apa nih yang Kiki angkat sehingga sebetulnya mungkin bisa membalikkan kondisi gitu ya. Mungkin pasti Kiki ada pengalaman, ada penurunan lah mungkin ya jendela 360 selama ini. Mungkin karena orang banyak yang tidak sewa apartemen dan segala macam. Nah, terus apa yang story yang Kiki bisa sharekan sehingga akhirnya mungkin ada bounce back atau apa? Ada yang bisa di-sharing kan mungkin, Ki? Pertama mungkin aku ngomong dari sisi internal dulu ya. Dari sisi internal, ketika kita ya semua mengalami ya, semua pasti mayoritas industri pasti mengalami hal yang tidak enak karena COVID. Ada industri yang ditolak, tapi mayoritas pasti tersiksa gitu. Dan kita juga melakukan yang banyak dilakukan oleh banyak perusahaan. Dan ketika mulai new normal, satu hal yang aku bilang ke tim internal kita. Jadi untuk for a context ya, a little bit context. Jadi waktu itu kita pre-COVID kita ada sekitar 110-an tim itu semua ya, software engineer, tim digital, tim marketing, sama tim operasional. Dan bulan pertengahan Maret, April itu kita udah FTE, full-time employee-nya tinggal sekitar di bawah 40. Jadi di bawah 40 dari yang awalnya 100-an. Terus aku bilang gini, ini waktu terus kita mulai, itu kan April, Juni, itu kan kita adaptasi lah, aku bisa bilang. April, Mei kita adaptasi dan Juni mulai new normal kan. Itu aku bilang bahwa ini feel yang aku rasain sekarang itu sama kayak ngebangun jendela 4 tahun lalu di kantor yang berukuran 20 square meter.
itu feel-nya sama. Betul-betul kita mulai dengan lebih sedikit orang, birokrasinya lebih hilang. Aku bisa lebih dekat juga ke semuanya, lebih dekat SN ya betul-betul lebih dekat gitu. Jadi kita bisa mencari masalah yang bareng, keluargaannya dapat lagi, spirit day one. Nah, ada orang ngomong day one mentality itu dapat banget. Jadi itu yang aku ngomong ke tim kita, dan dari sana kita atur strategi, kita pivot. Kita nggak sepenuhnya pivot, tapi cara kita secara bisnis model sama, tapi approach kita rubah. Jadi satu, secara internal aku ngomong bahwa ya udah mau nggak mau kita mesti ngerubah cara yang berbeda, dan aku bilang bahwa ini spiritnya, aku ini bisa ngerasain spiritnya sama, dan untungnya puji Tuhannya adalah spirit itu sampai ke mereka, betul-betul sampai. Iya Pak, kondisinya kayak gini kita tahu, ya udah kita hajar. Terus nah, hal teknisnya ketika ngomong sama property owner, kita lebih gampang untuk mengedukasi karena masalah pertama di industri, sekali lagi industri kita itu adalah sangat oversupply. Apartemen itu sudah oversupply. Kondisi normal aja oversupply, apalagi kena COVID, tambah jebur mana gitu, tambah tiarap lagi gitu. Jadi kita lebih mudah untuk edukasi pemilik properti bahwa Bu, kondisinya nggak bagus gini. Bukan masalah harganya tersewa tinggi atau rendah, pendapatannya tinggi atau rendah, bukan masalah return of invest ROI-nya tinggi atau rendah, tapi keisi dulu gitu. Yang penting nggak bayarin IPL. Gini. Karena kita termasuk salah satu yang terdampak tinggi lah. Karena orang yang sewa itu tempat tinggal sebisa mungkin budget orang pada masa itu kan menekan semua pengeluaran kan. Jadi banyak yang pindah ke kos-kosan, terus banyak yang nurunin budgetnya, banyak yang pulang ke tempatnya karena di layoff dari perusahaannya. Jadi mereka ya nggak butuh tempat tinggal lagi juga. Ya. Itu jadi kesempatan buat kita lebih ngomong sama landlord kita, sama supplier kita. Ya udah Bu, kita coba maksimalin. Yang penting keisi, yang penting ada income-nya, ROI-nya nggak bisa setinggi dulu, tapi yang penting ada income dulu lah, dapat income dulu. Jadi itu kalau dalam konteks story ya, kita ngomong kayak gitu dan karena ini balik lagi ke pendekatan personal ya. Pada masa itu kan WFH ya, jadi aku di masa-masa itu sering banget bikin workshop ke tim operasional, tim terutama sales, tim after sales, workshop untuk ngobrol ke customer. Cara teleponnya gimana, cara ngomongnya gimana, dan selama ini itu hal yang kita offer, hal yang kita kurang lihat lah. Personally aku kurang lihat gitu, lebih ke angka aja. Tapi di masa kayak gini ya udah kita lebih banyak ngobrol sama customer. Apalagi customer orang-orang banyak kesepian kan ya. Jadi kalau ada teman ngobrol itu happy. Jadi ya itu sih. Dan puji Tuhan COVID ini di luar semua masalah yang ada, bersyukur kita masih survive dan bisa bangkit. Yeah. Oh, oke. Did it work, Ki? Apakah yang kamu kerjakan itu bekerja dengan baik? Maksudnya dengan story yang, ayo Bu, paling nggak ini biar ini dulu karena sekarang lagi begini kondisinya. Sangat baik. Kok bisa bilang bekerja sangat baik? Karena kita, nah story ini ngomongin tentang ini juga loh. Story ini kan sebenarnya marketing ya, tentang cara kita berkomunikasi kan. Ya. Dan ini sangat ngomongin tentang perspektif. Kita bisa nggak naruh kita perspektif sebagai pemilik properti, kita bisa nggak naruh perspektif sebagai penyewa atau pembeli. Dalam case semua bisnis kita bisa nggak naruh point of view kita itu sebagai customer kita gimana. Nah, sebagai ini aku jokes pun kita transkrip loh, kita set gini cara bercandanya biar story gini. Nah ini jokes yang baru-baru ini lah. Aku ngomongin ke tim gini, Bu, ya Ibu kan beli apartemen ini Ibu kan bukan lagi ngebangun yayasan, masa Ibu mau jadi donatur sih bayar service charge terus ke building management, kan nggak gitu kan. Ibu investor ya pasti dari duit lah Bu. Nah, itu kalau orangnya Jawa ya di komunitas sekalian. Ya udah Bu, yang penting
pokoknya fokusku itu ningkatin okupansinya, Bu. Jadi yang penting nggak rugi dulu lah untuk saat ini. Dan bukan berarti pendapatannya menurun drastis juga ya, cuma yaitu story yang kita bangun. Jadi betul-betul taruh point of view kita sebagai customer gimana, dan ya bisa relate. Nah, iya tadi mungkin aku jarang ngomong tentang point of view ya, tapi betul loh Bapak Ibu, ketika kita taruh point of view kita sebagai customer, mau nggak sih? Mungkin pertanyaan simpelnya gini, kalau kita jadi customer, mau nggak kita pakai jasa kita sendiri ini? Gitu. Kalau kita jadi customer, kira-kira kita akan melakukan apa? Nah, menurutku gitu sih, Ko Denny. Oh, oke. Wah, menarik ya ini ya. Ini jangan sampai customer-nya denger ini, Ki. Nanti bocor nih rahasiamu. Oh enggak, dengar pun menurutku nggak apa-apa, karena memang keadaannya kayak gitu. Soalnya gini loh, nah ini nih, nah menarik tentang satu sentilannya Ko Denny ini membawa ke satu topik lagi. Karena gini, niat baik, kalau caranya salah, itu nggak tersampaikan toh niat baiknya. Iya. Jadi untuk melakukan niat baik, itu cara melakukan niat baik itu perlu dipikirin juga. Nah, dalam case ini meskipun niat kita baik, kalau cara kita ngomongnya salah, cara chattingnya kita salah, cara marketingnya kita salah, campaign-nya kita salah, ya nggak sampai juga niat baiknya. Ya. Jadi bahkan kalau ada Bapak Ibu, ini kalau ada customer dari kita, itu niat baik, pure niat baik. Ya. Kalau ada customer jendela di sini, nggak apa-apa. Ya nanti customernya, waduh, ini ternyata Kiki kalau ngomong saya kayak gini, ini ternyata ini tujuannya gitu. Enggak, bercanda Kiki. Ya. Oke, nah semakin menarik ya Bapak Ibu. Seperti sebetulnya kita sendiri ini sedang berstorytelling sebetulnya Bapak Ibu satu sama lain. Apapun pertanyaan yang Bapak Ibu mau sampaikan, itu sebetulnya adalah sebuah seruan customer gitu ya kali ya. Nah, makanya kalau Bapak Ibu ada pertanyaan silakan disampaikan aja supaya kita tahu Bapak Ibu ingin tahu apa sih sebetulnya gitu tentang bercerita ini. Bagaimana dengan kreatif bisa bercerita sehingga tadi kayak dari Jendela 360 di masa Covid aja bisa itu istilahnya membalikkan keadaan gitu dengan story yang mereka pikirkan karena solutif gitu ya istilahnya. Nah, sebentar lagi kita akan masuk ke sesi Q&A. Sebelum masuk ke sesi Q&A ini, saya ada satu pertanyaan terakhir nih, Ki. Itu sebelum saya berikan kesempatan ada beberapa pebisnis di sini yang akan bertanya dulu. Nah, satu pertanyaan saya adalah begini. Tadi Kiki ada sebutkan tentang internal team yang Kiki approach dulu, ya. Dalam artian begini, yang menarik buat saya adalah apakah sebetulnya storytelling ini just for the customers, hanya untuk customer aja, atau sebetulnya internal team perlu untuk catch up our stories, catch up our company stories. Menurut Kiki gimana? Menurutku sangat perlu. Dan dulu aku berpikir kalau misalnya aku berpikir cara yang efektif itu adalah cara diktator, leadership yang efektif, leadership dengan cara diktator. Oh ya udah, ya memang kamu berkewajiban kan melakukan itu. Targetnya kayak gini, pokoknya yang penting angkanya kayak gini gitu. Jujur aku pernah ada di posisi itu yang udah males drama lah, apalagi kalau ini mau pakai tameng seorang pria ya, gitu adalah males lah, alasannya semua gini-gini, yang penting jadi ya. Gitu. Tapi sampai satu titik aku sadar gitu ya, disadarkan oleh kayaknya Tuhan naruh banyak sekali orang buat menyadarkan aku gak sadar-sadar gitu, tapi disadarkan dengan cara yang keras gitu. Tapi orang pun ya untuk ke tim itu kita harus bisa kasarannya ngomong ke hati gitu, bukan cuma ke otak. Jadi untuk tim di Jendela 360 aku bertanggung jawab di operasional. Operasional itu menyangkut tim sales, tim after sales, dan tim support gitu ya. Dan bahkan untuk tim sales, sekarang tim sales kita lebih banyak gitu ya. Tapi aku bisa bilang mayoritas aku tahu tujuan mereka kerja itu buat apa. Dan tiap orang ini beda-beda. Tapi aku betul-betul tahu karena aku tahu itu penting. Ada yang tujuannya buat tim sales, ada yang tujuannya mereka kerja buat mau nyiapin pendidikan anaknya. Ada yang mau beli rumah, ngumpulin buat DP rumah buat orang tuanya di kampungnya. Macam-macam. Ada yang untuk mau menikah.
ada yang untuk tabungan untuk menikah. Jadi ketika ketika ada demotivation, let's be real lah, maksudnya kita juga tahu kita ini semua manusia, bukan robot. Tapi justru itu that's the beauty of human kan. Kita ada faktor emosinya, kita ada feelingnya, ada perasaannya. Jadi ya kita kadang down juga di dalam pekerjaan. Jadi ketika down itu akan lebih mudah kalau kita tahu story-nya dia itu kenapa sih. So I invest more on human capital, Denny, dan karena aku tahu itu sesuatu yang penting, sangat penting. Jadi kalau ditanya apakah ke internal berbahaya, is that worse on internal? Sangat worse, it works. Karena ya balik kita bukan robot, ini wong KB, ini wong rek dua perasaan rek. Ya. Oke, very good. Nah, ini memang istilahnya apa ya? Memang story ini sangat penting, nggak cuma ke eksternal, tapi internal tim juga perlu loh, Bapak Ibu, untuk tahu sebenarnya kita perusahaan ini apain sih? Apakah kita peduli dengan mereka? Begitu ya, kurang lebih. Nah, kita akan mulai sesi Q&A kita dulu nih, karena sudah ada yang ngantri ini untuk nanya gitu ya. Jadi kita akan mulai dulu. Saya di tempat ini, saya sebetulnya tidak sendirian. Ada salah satu rekan kami yang juga muda, yang luar biasa juga, namanya Feni Angela. Silakan, Feni Angela, boleh untuk melantarkan pertanyaan dulu, memperkenalkan diri dulu, boleh silakan. Halo, shalom semua. Ya, shalom. Halo, shalom. Ini langsung pertanyaan aja ya, Ko. Boleh. Tadi kan Ko Kiki sempat banyak sharing tentang gimana untuk membuat sebuah storytelling. Nah, tentunya kan akan banyak yang namanya trial and error. Apalagi kalau misal ternyata story tersebut udah dipublish ke market dan ternyata market nggak respon nih gitu. Otomatis kan story yang kita sampaikan kan atau campaign yang kita sampaikan kan nggak nyampe atau bisa dibilang gagal lah. Nah itu gimana ya langkah-langkah kita buat memperbaiki story yang udah kita publish itu gitu. Oke, thank you Cipeni. Ya, balik lagi sih jawabannya adalah gimana caranya ngobrol mana yang customer ya. Ngobrol lagi sama customer ya. Karena bisa jadi pain point yang kita masukin itu salah. Pain point yang kita coba untuk sembuhin itu salah. Jadi kalau dulu di MAJ gitu yang ngomongnya adalah kita bikin produk itu mesti painkiller, bukan vitamin gitu ya. Jadi betul-betul menyelesaikan masalahnya, pain point-nya. Dan dalam case-nya jendela 360, balik lagi. Aku berasumsi bahwa 360 itu bisa bisa bantu customer make a decision tanpa perlu visit unitnya. Tapi balik lagi, kita perlu lihat behavior orang kan. Behavior orang, ternyata orang Indo itu nggak tetap mau ngelihat gitu properti, apalagi ngomongin tempat tinggal ya. Nggak mungkin aku tinggal 6 bulan 1 tahun aku nggak lihat tempatnya gitu. Jadi tetap mesti ngelihat, dan kita waktu itu agak memaksakan, udahlah nggak usah lihat lah, bayar aja gitu. Kita mencoba memaksakan dan ya, tapi kita kasih timeline juga. Tapi ya apa? Kalau kita idealis mati gitu kan. Jadi ngobrol sama customer, jadi nggak belajar tidak terlalu idealis, ngobrol balance lah ya antara idealis dan realistis. Ngobrol lagi sama customer, oh iya ternyata dia mau itu kayak gini. Tapi bukan berarti 360 nggak ada value, tetap ada value juga. Karena Jakarta ini kan macet. Mereka nggak perlu visit banyak unit, jadi pilih unit yang mereka betul-betul suka aja, ngeliat dari 360. Oh iya, mereka bisa masukin. Mereka akhirnya bisa nentuin. Terus enak di mata juga kan. Tapi jawabannya balik lagi, kalau misalnya nggak itu gimana? Ngobrol lagi sih sama customer. Menurutku ngobrol sama customer itu bisa menyelesaikan banyak masalah. Dan cara nanya feedback ini penting loh. Nanya feedback ini penting. Orang kebanyakan kalau kita telannya mentah-mentah, customer itu selalu mau produk 3 hal. Makanan ya. Customer itu yang dimau customer itu selalu 3 hal biasanya. Kalau kita telan mentah-mentah. 1, murah. 2, enak. 3, apa udah nih? Wakeh. Iya. Kalau bisa produk kayak gitu, murah, enak, wakeh gitu. Enak kan makannya. Nah, tapi masalahnya kita mesti bisa ngelihat apa yang tersirat
Nah, itu apa yang tersirat. Makanya kalau kita bikin produk ya, kita waktu kita launching produk-produk baru, fitur-fitur baru, sebisa mungkin bahkan meskipun pada saat COVID, kita ketemu sama orangnya. Karena mimik orangnya itu penting. Bagiku sih penting. Daripada kita online, apalagi pakai survei. Nah, kalau untuk produk penting sebisa mungkin aku nggak pakai survei yang kuantitatif gitu, tapi ketemu. Misalnya produknya teknologi adalah ngelihat, oh ya, dia bisa nggak sih pakai aplikasi ini, gampang nggak dipakainya. Oke. Kalau kita ngelihat waktu bikin dia, kok kayaknya dia mikir lama ya, apa ya. Walaupun dia akhirnya bisa, tapi lama mikirnya, berarti mungkin kurang intuitif. Jadi, ya, kalau kita tanya mentah-mentah, ya jawabannya murah, enak, oke. Cukup menjawab Kak Ven? Atau Feni masih ada yang mau tanyain, Ven? Silakan, Ven. Mudah-mudahan menjawab ceritanya. Menjawab kok. Thank you. Yeah, thank you. Feni ada pertanyaan lain, Feni? So far baru itu aja sih, kok. Nanti kalau ada aku tanya lagi. Oke. Nah, kalau begitu kita akan beralih lagi. Nah, ini ada satu orang yang lebih muda lagi yang join di tempat ini. Jadi sebetulnya saya ini yang paling tidak muda di sini. Namanya Josephine. Silakan Josephine. Josephine boleh kalau mau bertanya sesuatu ke Kiki, Koko Kiki. Hai. Halo Josephine. Thank you sharingnya Ko Kiki. Tadi sempat interested sama cerita yang Apple itu ya. Soalnya aku sempat lihat iklannya juga. Jadi dari Apple itu kan kita belajar kalau ceritanya itu bisa disampaikan ke audience. Nah, tapi kan Apple ini audience-nya sudah banyak. Apa Ko Kiki mungkin punya tips untuk bisnis yang baru mulai, ceritanya tuh sudah punya, tapi audiensnya yang nggak ada. Jadi gimana sih untuk kita menumbuhkan audience? Apa kita ini bisa pakai cerita kita untuk increase audience kita juga? Itu aja sih. Oh, oke. Iya. Ya benar sih. Kalau kita pakai benchmarknya Apple, rasanya kedukuran ngomongnya ya. Nggak fan base, user base-nya nggak sebanyak itu juga gitu toh. Nah, tapi menurutku cara yang efektif gimana? Apple to Apple. Iya. Kalau kita ngomongin Apple, jadi nggak apple to apple, betul. Nah, kalau misalnya sedikit, aku suka ceritanya Airbnb. Si Brian Chesky itu selalu bilang gini, ketika aku ngikutin story-nya Airbnb dan menurutku gini, aku itu ngefans banget sama Airbnb personally. Menurutku Airbnb itu punya bisnis model sangat cantik. Mereka dengan secara operasional nggak ribet, transaksi terjadi online, dan mereka bisa ngambil take rate yang cukup besar, dan ya aku ngefans lah sama Airbnb. Terus aku baca story Airbnb. Si Brian Chesky ini bilang gini, when you build your company, your startup, make sure you do everything, whatever it takes to make sure your first 100 customer is happy with your service. Literally happy. Karena mereka yang happy pasti akan cerita ke yang lain. Jadi kalau tanya gimana story-nya ditaruh di gimana caranya pakai story-nya supaya bagus, supaya efektif, ya mungkin jawabannya bukan di awal bisnis. Kalau betul-betul di awal banget, mungkin jawabannya bukan fokus ke gimana story-nya bagus sih, tapi make sure 100 customer kita ini happy. Karena kita nggak tahu kan, ya kita bisa lah bikin story-nya apa, tapi kita nggak tahu yang mau dibutuhin customer apa. Jadi betul banyak trial error. So make sure 100 customer kita tuh happy dulu. Dari 100 customer yang happy, kita jadi punya cerita. Nah, kalau kasusnya si Brian, si Airbnb itu kan ceritanya yang dia selalu ceritakan kok dia interview selalu sama, konsisten juga kan. Oh iya, dia waktu itu lagi krisis 2008, dia mau liburan, terapi ternyata nggak bisa, mahal, dan sebentar, kok aku lupa ceritanya. Oh ya, tapi intinya dia ada satu event, aku lupa event apa. Jadi dia datang ke sana, terus host dia ketok-ketok si property ownernya. Ini gimana, mau disewakan nggak unitnya? Nanti disediakan breakfastnya sekalian juga. Tapi ya gitu. Cuma satu poin yang aku tangkap, dia ngelakuin semua hal yang sangat manual, terutama manual ya. Dia bahkan fotoin semua propertinya dia sendiri, memastikan fotonya terpasang di website bagus. Tapi ya itu, jadi experience 100 customer pertamanya happy. So dari sana kita jadi dapat inspirasi story-story kan. Jadi sekali lagi nge-recap tadi, jawabannya adalah kalau bisnisnya masih awal banget, menurutku nggak usah pusing story, tapi make sure customer kita happy aja. Happy dulu, karena dari customer happy dapat banyak inspirasi, dapat story, inspirasi buat story juga.
Itu sih menurutku, Josephine. Pertanyaannya Cami gitu. Iya, Cami. Aku curiga gitu titipannya Pak Heru pertanyaannya. Enggak, nih mikir sendiri kok. Oh, sendiri. Ini jangan-jangan hasil dari meeting kita kemarin. Iya. Ya. Josephine, bagaimana? Ada yang masih belum jelas? Apa yang ada yang masih mau ditanyain? Cukup, udah cukup menjawab. Thank you. Oke, Josephine mungkin punya pertanyaan yang lain sebelum saya masuk ke pertanyaan yang dari WA? Enggak, udah itu aja. Thank you. Oke. Nah, sementara untuk Fanny sama Josephine, thank you udah join di sini, udah nanyain. Nanti kalau ada pertanyaan, jump in ya. Silakan jump in. Ya, kita akan ada kesempatan selama waktunya masih ada. Sekarang saya akan coba masuk dulu ke pertanyaan yang ada di WhatsApp. Nah, tadi sudah ada satu pertanyaan yang saya bacakan. Berikutnya saya ada pertanyaan begini. Oke. Ya, oke. Apakah story dari bisnis itu bisa berubah seiring waktu? Bagaimana strategi untuk berubah supaya nggak ditinggal existing customer? Nah, sebetulnya pertanyaan yang pertama tadi sudah ditanyakan sama Fanny ya, kalau nggak salah ya. Apakah story itu bisa berubah-ubah gitu ya? Sudah dijawab. Pertanyaan kedua mungkin yang lebih menarik. Bagaimana strategi untuk mengubah supaya nggak ditinggal existing customer gitu? Jadi jangan sampai kita create story buat customer baru, tapi customer lamanya kabur semua. Gimana nih, Ki? Kayaknya jawabanku akan membosankan deh kok. Tapi jawabannya sama sih menurutku. Gimana supaya nggak ditinggal adalah stay relevan. Dengan stay relevan caranya gimana? Ya ngobrol lagi sama customer. Sering ngobrol sama customer. Ya, makanya mungkin jawabannya terkesan membosankan, tapi menurutku itu yang bikin kita tetap live gitu ya. Kita nggak ketinggalan zaman, tetap relevan. Jadi ya menurutku itu sih. Nah, jadi sama mungkin ini kali ya, menurunkan ego lah, menurunkan ego. Kita tahu banyak biasanya karakter seorang founder, entrepreneur itu pasti punya idealisme dan ego yang tinggi. Dan pernah ada satu orang negur aku gini, Ki, ya, idealisme nggak bisa ngasih duit gitu. Dia ngomongnya enak sih, nyantai gitu, tapi pikir ya benar juga gitu. Kita idealis, kalau kita ideal, kita bikin produk bukan buat customer, buat diri kita sendiri, karena kita berpikir itu yang paling benar gitu. Dulu akan ada bajunya kan, dulu kita bikin baju ya, anak-anak MJ bikin baju. Life is too short to build something nobody wants. Nah, bagus sih kata-katanya. Tapi ya benar. Gitu. Jadi untuk relevan balik mana, ngobrol lagi sama customer dan turunkan ego lah. Turunkan ego. Dan ini nggak gampang sih nurunin ego itu, apalagi untuk orang idealis. Kita tanpa sadar kita bikin produk itu buat diri kita sendiri, sedangkan customer kita kan bukan diri kita. Betul. Nah, Ki, ini pertanyaannya ada lanjutannya nih sebetulnya nih dari penanya yang sama nih sepertinya. Pertanyaannya begini. Nah, oke. Kita kan berarti harus dengerin customer ya ini ya segala macam. Nah, ini ada pernah pengalaman nggak ya salah cerita? Waduh, salah cerita nih ternyata. Istilahnya gini, mungkin customer-nya nggak tahu gimana, terus kita salah cerita akhirnya. Terus gimana caranya Kiki ngatasin? Kayak salah cerita. Intinya salah strategi marketing lah ya. Salah strategi marketing atau pada saat ngomong itu salah ngomong, salah story-nya. Kalau ditanya salah yang sampai blunder, kalau ini konteksnya marketing, salah sampai blunder gitu nggak pernah sih. Karena ya paling itu, dan aku nggak ngelihatnya bukan ngelihat sebagai salah besar sih, paling dari pertanyaan Fanny tadi ya, feedbacknya nggak ada feedback nih dari market gimana, ya udah ngobrol lagi sama customer, pain point-nya itu di mana, dan kreatif nyambungin semua antara pain point, gimana mengkawinkan masalah si customer pain point dengan solusi dari kita itu lagi. Jadi kalau ditanya salah, yang sampai salah banget blunder gitu ya, blunder marketing belum pernah sih, belum pernah. Dan kalau salah caranya gimana? Ya tinggal dibenerin ya rasanya. Entah itu di delete kah video-videonya atau gimana gitu ya. Oke. Gitu. Ini salahnya lebih kritis sih, lebih ke istilahnya kita maunya ngomong A, ternyata customer nangkepnya B. Wah, salah dong gitu. Pernah nggak ngalamin kayak gitu, Ki? Pernah. Kalau dalam konteks kayak gitu, mudah-mudahan konteksnya betul kayak gitu ya. Pernah jawabannya. Nah, caranya gini. Oke, mudah-mudahan ini menjawab dan aku sendiri belajar.
Jadi waktu itu kita ada satu masalah yang cukup besar dan udah sama-sama marah nih. Udah sama-sama marah antara customer dua sisi customer, dan akunya marah juga gitu. Kayak aduh kok deadlock gitu. Terus satu orang datang. Nah, satu orang ini sebenarnya adalah CEO saya gitu ya, pemimpin saya. CEO di Jila 3. Dia datang dengan tenang bersama customer. Yang aku perhatiin ya, jadi ketika kita dapat perspektif yang benar, itu lebih gampang buat berkomunikasi. Jadi waktu itu dia menyambungkan, oke, kita semua punya masalah. Waktu itu gini loh, problemnya itu kita ditipu sama orang yang sama. Orang yang nipu kita ini hilang orangnya. Gitu. Dan dia ngomong hal yang simpel, gini, Bapak Ibu, ibu-ibu sih semuanya, ada ibu-ibu 2 gitu, dan sama aku. Ini 3 tahun yang lalu kayaknya, 3 tahun yang lalu. Kita semua punya masalah di sini. Kita di sini semua punya masalah, dan kita punya satu kesamaan, kita ditipu orang yang sama. Jadi jangan sampai kita ditipu terus kita saling menyalahkan sekarang, nggak selesai masalahnya. Jadi ya udah, kita fokus, kita sama-sama di sana, kita sama-sama dirugikan oleh satu pihak yang sekarang orangnya nggak ada, terus udah kita fokus cari solusinya aja dan mulai ngomongin solusi. Jadi jawabannya adalah ketika ada kayak gitu, penting untuk ngajak pihak ketiga. Dan pihak ketiga ini beruntung sekali kok, pihak ketiganya ini orangnya dewasa, mature gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak pun, mereka biasanya tidak lebih emosional, nggak emotionally attached ke case tersebut, ke case tersebut, entah itu komplain atau penjualan atau apa. Jadi bisa berpikir lebih objektif. Jadi ngajak pihak ketiga itu bagus buat ngasih validasi sih bagus untuk menenangkan suasana. Mudah-mudahan sesuai konteks ya. Ya, mungkin di satu sisi kasus mungkin bisa terjadi kayak gitu. Kalau Kiki ada kesempatan istilahnya untuk bertemu gitu ya dengan customer-nya, istilahnya untuk mengklarifikasi. Mungkin tadi dimaksud mungkin ke yang tidak bisa diklarifikasi mungkin secara umum. Tapi mungkin menurut saya itu balik lagi harus lihat feedback ya Bapak Ibu, yang mungkin panjang sih kalau dibahas di sini mungkin ya Ki ya. Ya, tergantung case-nya sih ya. Terlalu ya betul. Oke, moga-moga yang dijawab oleh Kiki ini bisa menjawab dari apa yang Bapak Ibu pertanyakan gitu ya. Saya ada satu pertanyaan terakhir. Mohon maaf ini sebetulnya ada beberapa pertanyaan tapi waktunya mepet sekali. Iya. Memang menarik untuk berstorytelling seperti ini. Ini ada satu penanya yang sebetulnya menanyakan beberapa pertanyaan. Ada 3 yang ditanyain, tapi saya akan menanyakan satu saja yang berhubungan dengan topik malam ini. Ya, yaitu sebetulnya ini. Intinya begini. Kita bagaimana ya caranya berstorytelling ke investor nih. Nah, ini sesuatu yang dari tadi mungkin tidak disentuh ya. Ngomongnya ke internal sama customer melulu. Nah, kalau kita mau storytelling ke investor nih gimana nih caranya supaya istilahnya kita bisa memenangkan hati investor ini, dapat dana dan segala macam. Gitu. Mungkin boleh share pengalaman, boleh cerita Ki. Oke. Pertama aku mau tekankan bahwa betul sekali bahwa storytelling ini kan bisa dilihat sebagai marketing, bagaimana cara kita berkomunikasi itu sangat kepake di semuanya. Waktu kita ngasih proposal ke atasan, ke partner, ke tim kita, biar lebih dapat memenangkan hatinya, lebih enak kalau pakai story. Ada story-nya jelas gitu. Dan ketika mau sama investor pun perlu ada story-nya juga. Jadi caranya gimana ketika kita dapetin gimana caranya storytelling ke investor. Nah, itu tergantung kita ada di stage apa ya. Jadi ini aku mungkin ngomong dari sisi prinsipnya, tapi tergantung stage kita di stage mana. Tapi misalnya stage awal banget, itu story-nya akan sangat bagus kalau kita dari sisi cari investor itu sebenarnya kan opsi terakhir ya. Karena kita itu kan melepaskan hak kan, ketika kita dapat investasi, kita melepaskan hak kita dengan melepaskan kepemilikan kita ada di tangan investor. Jadi sebisa mungkin itu sebenarnya opsi terakhir. Dan ketika kita mengambil opsi itu, berarti alasannya harus sangat jelas bahwa
kita bisa bertumbuh dalam 3 tahun dengan cara yang organik, kita bisa bertumbuh 3 kali lipat. Dan aku tahu caranya. Untuk dalam 3 tahun kita bertumbuh secara organik 3 kali lipat. Tapi dengan bantuan uang dan mungkin koneksi network dari si investor ini, dalam 3 tahun, aku yakin ini bisa bertumbuh 5 kali lipat, 10 kali lipat. So, prinsipnya sih kayak gitu. Dan of course ini nggak bisa dibahas karena tiap industri beda. Tapi yang jelas, gimana kita bisa memposisikan bahwa uang itu bisa mempercepat pertumbuhan kita. Dan yang terpenting lagi gini, masalahnya banyak orang berpikir uang itu menyelesaikan masalah di bisnis. Jawabannya enggak. Ya. Pebisnisnya entrepreneur nggak ngerti cara nganggo duit, ya podo ae guys so. Tetap uang nggak akan menyelesaikan masalah, justru malah nambah masalah ya. Bukan malah nambah masalah. Jadi story-nya adalah tanpa uang, ini story yang paling ideal ya, tanpa uang kita tetap bisa bertumbuh 3 kali lipat dalam 3 tahun. Tapi dengan uang, aku percaya dengan tambahan uang kita bisa ngebeli waktu dan pengalaman, kita bisa bertumbuh 5-10 kali lipat. So prinsipnya semua investor pasti akan senang sih kalau ada dapat proposal bisnis seperti itu. Jadi ya itu. Ya. Oke. Asalkan jangan bohong ya Ki ya. Gitu kan pastinya ya. Ya. Betul. Ya. Oke. Terima kasih. Mohon maaf kalau nggak semua pertanyaan bisa kita tanyakan di malam ini. Waktunya nggak cukup banyak gitu ya sebetulnya untuk ngobrol beginian. Tapi kami sungguh berharap yang kita diskusikan malam ini bisa paling nggak kasih gambaran ke Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian tentang ternyata berbisnis itu jangan cuman ini loh, jangan cuman main perang harga aja gitu kan. Walaupun semua istilahnya lagi jual di online semua tuh di marketplace atau dimanapun. Please, karena kita bisa membuat bisnis kita sebetulnya lebih stand out dengan cara berstorytelling, gitu ya. Jadi sebetulnya malam ini itu yang kita bicarakan. Nah, ada beberapa poin yang saya tangkap malam ini. Yang pertama adalah sebetulnya komunikasi itu adalah king. Kalau di sini kalau saya bilang ya, kuncinya adalah komunikasi. Karena kita selalu ngomongnya ke human, relationnya ke human, mau ke customer kayak, mau ke internal kayak, mau ke investor kayak, semuanya adalah human. Di mana itu bukan 1 tambah 1 sama dengan 2 yang mereka cari, tapi story. Sometimes mereka mungkin nggak peduli kalau 1 tambah 1-nya nggak sama dengan 2, tapi yang penting story-nya mengena. Ternyata story-nya itu bicara tentang mereka banget, gitu. Itu sesuatu yang mungkin kita harus perhatikan. Dan penting sekali bahwa story itu diambil dari sisi bukan si pencerita, tapi si penerima cerita, si pendengar, gitu ya. Jadi itu yang poin yang saya tangkap sebetulnya. Si pendengar ini bisa macam-macam seperti tadi, tapi kita harus wear their shoes kalau istilahnya. Jadi pakai point of view-nya mereka, jangan pakai point of view-nya kita. Customer, tim internal atau investor atau siapapun itu, mereka perlu mendengar cerita mereka, tapi mereka harus merasakan bahwa cerita itu bicara tentang mereka, bukan bicara tentang istilahnya tentang si pencerita, gitu ya. Karena kalau kita nonton film, ya kita pengennya itu kayak, wah kita masuk ke dalam filmnya. Itu biasanya film yang asik gitu. Kalau kita lihat film dan kita bisa masuk ke dalam filmnya. Terus poin yang terakhir yang saya tangkap hari ini adalah story itu, ini ada satu kata-kata yang sangat bagus yang tadi saya tangkap, saya catat langsung adalah story itu ngomongnya ke hati, jangan cuma ke otak. Itu tadi statementnya Kiki itu, saya tangkap langsung gitu. Jadi kalau ngomong story itu yang disentuh feelings, Bapak Ibu, bukan logika gitu. Kadang kalau kita nonton film yang terlalu banyak logika mungkin tidak terlalu menyenangkan akhirnya. Film yang lebih banyak fantasinya itu yang jauh lebih menyenangkan buat kita. Yang lebih drama, ratingnya lebih tinggi biasanya. Betul, yang lebih drama gitu. Ada salah satu drama yang sangat terkenal sekarang juga, wah tinggi sekali ratingnya gitu ya. Padahal kalau dilihat ceritanya, ini apa sih ini nggak masuk akal gitu kan? Masa ada orang sejahat ini, ada orang sekaya ini, terus ada orang semiskin ini gitu. Tapi ternyata itu yang dinikmati oleh orang-orang gitu sebagai customers. Nah, mereka bikin cerita itu bukan untuk si sutradara sendiri, bikin cerita buat dirinya sendiri, tapi ini untuk customersnya, untuk viewersnya. Sama sebetulnya kuncinya di sana. Jadi dari pembicaraan malam ini kami harap benar-benar semoga Bapak Ibu bisa sama-sama belajar gitu ya kita bahwa bisnis kita nggak harus diperlakukan sebagai sesuatu yang bentuknya mati, yang suatu bentuknya barang. Ini bisa loh kita ceritakan sesuatu. Kenapa kita bikin bisnis ini? Kenapa kok bisnis kita berbeda? Kenapa kita bisa jadi jawaban? Itu sih. Itu inti dari pembicaraan malam ini. Ya, sebelum kita mengakhiri malam ini, sebetulnya ada satu pengumuman dari Josephine. Mungkin Josephine boleh saya persilakan untuk mengumumkan.
Oke, halo lagi. Jadi dari sharingnya Ko Kiki hari ini kita belajar banyak banget ya tentang pentingnya itu kalau kita itu beda dari yang lain, kita punya cerita yang different daripada yang orang lain punya itu pengaruhnya di bisnis kita itu bisa besar sekali. Nah, kebetulan CBDGMS Community ini akan mengadakan bazar online pada tanggal 1 Mei. Nah, ini pasti semua penasaran ya. Belum pernah dengar ya adanya namanya bazar online. Biasanya kalau bazar kan pasti offline ya. Nah, ini salah satu cara jualan yang kreatif yang bisa teman-teman sekalian langsung praktekkan dan juga sama-sama belajar di dalam komunitas gereja kita. Jadi jangan lupa untuk follow Instagramnya @gmscbd untuk informasi-informasi selanjutnya. Nanti pendaftaran tenan akan dibuka mulai tanggal 1 April. Kalau sudah di-post di Instagram, teman-teman bisa langsung kontak ke WA Center dan klik link untuk daftar menjadi tenan di GMS CBD Online Bazar. Thank you. Oke, thank you banget Josephine sudah sharing. Teman-teman silakan boleh bergabung di Bazar Online. Wah, menarik ini. Nanti silakan kalau pengen tahu langsung diklik aja di Instagramnya supaya bisa tahu lebih lanjut infonya. Nah, kita akan segera mengakhiri malam ini. Sebelumnya saya akan ucapkan dulu terima kasih buat Josephine, buat Fanny. Thank you banget. Terutama juga buat Kiki. Wah, terima kasih sharingnya malam ini, Kiki. Sangat memberkati. Terima kasih sekali. Kita akan segera akhiri ini. Kita akan tutup dengan doa ya. Saya akan pimpin dengan doa. Oke. Sorry, Kode ini. Oh ya. Gimana? Sorry. Kode ini aku boleh ngomong satu statement terakhir nggak? Boleh. Tadi aku rasa aku perlu membalut semuanya ini dengan ini. Tadi Kode ini yang ngingetin juga, benar sih. Jadi aku percaya storytelling ini bisa dipelajarin dan efeknya itu sangat powerful. Ini kan ngomongin cara komunikasi kan. Ya. Cuma yang berbahaya adalah ketika kita condong jadi manipulatif. Jadi manipulatif dan tadi Kode ini kan jadi bohong. Makanya aku percaya ini skill yang bisa dipelajari. Tapi kita sebagai anak Tuhan di marketplace, hati kalau udah belok itu lebih susah dibalikin daripada skill belajar storytelling kan. Jadi ya storytelling berbeda dengan manipulatif, dengan manipulasi orang. Jadi tidak bohong, tidak manipulatif, dan kita sebagai anak Tuhan tetap ya stay dengan value-value kita gitu. Karena itu yang lebih penting kan, kita cari bisnis buat jangka panjang juga. So skill bisa dipelajari lah, tapi hati ini tidak boleh berbelok gitu. So ya itu sih, aku harus ya. Klarifikasi. Mengklarifikasi lah dengan itu. karena storytelling ini powerful. Ya. Oke. Wow, thank you so much Kiki malam ini sungguh luar biasa. Terima kasih banget. Terima kasih juga buat istilahnya insight-nya yang paling terakhir gitu kan. Wah, tetap tulus gitu ya istilahnya ya. Jangan berbelok kanan kiri. Uang bukan segalanya Bapak Ibu. Gitu ya. Oke, baiklah mari kita berdoa dulu sebelum kita benar-benar menutup acara malam ini. Saya akan pimpin dalam doa. Oke, terima kasih Tuhan Yesus malam ini kami sungguh bersyukur ada teman-teman yang ada di sini, para pebisnis muda yang sangat luar biasa. Ada Josephine, ada Fanny, terutama juga ada Kiki ya Tuhan yang hari ini sudah sharing banyak kepada kami hal-hal yang apa yang bisa kami kerjakan sebetulnya secara kreatif untuk bisnis kami. Apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami kerjakan ya Tuhan di masa pandemi ini mungkin sesuatu yang sulit Tuhan buat kami semua. Kami berdoa Yesus supaya apa yang kami bicarakan malam ini boleh jadi berkat, boleh jadi sesuatu yang menginspirasi kami, boleh jadi sesuatu yang bisa kami kerjakan secara praktis, tidak hanya sebuah teori. Kami berdoa Tuhan juga apa yang menjadi kata-kata penutup dari sharing Kiki malam ini bahwa kami harus tetap tulus, kami harus tetap berfokus padamu ya Tuhan. Karena kami tahu uang bukan segalanya, Engkau Allah yang memberikan jalan, tapi Engkau Allah juga memberikan kami kreativitas sehingga kami bisa berstorytelling, sehingga kami bisa bercerita tentang bisnis kami dengan baik kepada orang lain, kepada tim kami, kepada customer kami, kepada investor atau kepada siapapun yang seharusnya menjadi audiens dari bisnis kami. Semoga bisnis kami Tuhan Yesus boleh menjadi berkat dimanapun kami Kau tempatkan ya Tuhan. Setiap apa yang kami kerjakan boleh jadi berkat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan malam ini ke dalam tangan-Mu, biar Engkau sendiri yang memberkati malam ini ya Tuhan, dan sepanjang hari kami ya Tuhan. Terima kasih hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang sudah tune in terus di sini. Ya, see you di next Business Talk. Semoga kita akan punya topik-topik yang lain yang lebih menarik. Oke, terima kasih. So God bless you all. Stay safe, stay healthy. Bye bye.
Saya meluangkan banyak sekali waktu ketika memikirkan produk, fitur, harga, dan lainnya di produk atau jasa di bisnis saya. Dan pada saat hari launching, boom, saya berhasil menjual 0 atau tidak banyak. Familiar dengan cerita itu? Bulan ini, hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, saya akan sharing tentang the power of story in your business. So, mari kita belajar bersama di acara Business Talk GMS Surabaya. Catat tanggalnya Rabu 24 Maret 2021, Business Talk GMS Surabaya. See you there and God bless you.